wabarakatuh. Halo, selamat siang Bunda dan Ayah. Perkenalkan saya Putri selaku MC di acara webinar kita kali ini. Dan selamat datang juga kepada Bunda dan Ayah yang baru mengikuti series webinar kita. Di acara kita kali ini akan mengangkat tema mengenai karies gigi dengan judul pentingnya peranan orang tua dalam mencegah karies gigi pada anak. Gimana nih weekendnya Bunda dan Ayah bersama keluarga? Pasti harus seru ya. Terima kasih sekali Bunda dan Ayah sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar kita kali ini. Dan bersama-sama kita juga belajar, menambah ilmu, serta wawasan dalam hal parenting. Baik, untuk acara webinar ini terdapat 4 sesi. Yang pertama yaitu sesi pembukaan dan perkenalan tokoh, yang kedua sesi pemberian materi, yang ketiga sesi tanya-jawab, dan yang keempat yaitu sesi penutupan. Nah, setelah rundown-nya, sekarang kita juga udah nggak sendirian loh. Saya sudah ditemani oleh pembicara kita, seorang dokter gigi, yaitu Kak Mutia Ulfah, dan juga seorang founder dari @senyumsehat.id. Halo, selamat siang Kak Muti. Apa kabar? Halo Kak. Halo Kak, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Semoga Bunda dan Ayah juga yang ada di sini baik-baik juga. Nah, setelah kita kenalan dengan Kak Muti, nah ngomong-ngomong tentang karies gigi, pasti Bunda dan Ayah ke sini alasannya sama nih, satu sama, yaitu ingin mengetahui nih caranya mencegah karies gigi. Nah, ngomong-ngomong, saya juga baca dalam berbagai artikel online, katanya semakin kita berperan aktif dalam mengawasi anak untuk kesehatan giginya, semakin pula risiko karies gigi itu akan menurun. Nah, menarik bukan pembahasan kita kali ini? Baik, untuk mengetahui seberapa penting dan harus bagaimana nih cara untuk berperan aktif untuk mencegah karies gigi pada anak, langsung saja saya persilahkan Kak Muti untuk memberikan materinya. Baik, Kak Muti. Terima kasih Kak Putri. Sama-sama, Kak. Sudah masuk share screen-nya, Kak? Sudah, Kak. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua Bunda dan Ayah dimanapun Bunda dan Ayah berada, dan untuk tim mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah memperkenankan saya untuk sharing sedikit tentang ilmu pencegahan gigi berlubang pada anak. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri ya Bunda dan Ayah, saya Dr. Gigi Mutia. Kebetulan untuk saat ini kesibukannya mengisi beberapa polik di klinik, baik di klinik ataupun di rumah sakit di daerah Cibitung atau di Kabupaten Bekasi, dan juga sedikit kesibukan sebagai tim dari komunitas Senyum Sehat. Nah, di sini saya sertakan nomor HP ataupun DM Instagram ya. Jadi misalnya Bunda dan Ayah punya keluhan atau konsultasi, boleh untuk melakukan konsultasi saya dengan senang hati dan terbuka. Biasanya kalau misalnya konsultasi, boleh juga disertakan fotonya. Nah, untuk treatmentnya nanti di mana aja, mungkin bisa di dokter gigi terdekat yang ada pada wilayah Bunda dan Ayah. Materi kita kali ini ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan, sharing sedikit tentang adanya waktu tumbuh gigi, perbedaan gigi susu dan dewasa, kemudian ada penyebab gigi berlubang, gimana sih mekanisme gigi berlubang, serta macam-macam diagnosa gigi berlubang, serta pencegahan dari gigi berlubang. Nah, dari waktu tumbuh gigi. Jadi sebelum kita bahas jauh tentang gimana cara pencegahannya atau apa itu gigi berlubang, kita harus kenalan dulu sama waktu tumbuh gigi. Nah, ini ada waktu tumbuh gigi yang penting, dan coba ini dulu ya. Untuk penting Bunda dan Ayah pahami atau minimal hafal dulu aja konsepnya. Kalau misalnya hafal semuanya kan kayaknya dirasa nggak perlu ya Bunda ya. Jadi ada gigi
susu dan gigi permanen itu waktu tumbuhnya berbeda. Gigi susu itu sudah mulai tumbuh usia 6 bulan, sedangkan gigi permanen paling cepat tumbuh usia 6 tahun. Nih, untuk gigi primary atau gigi susu atau gigi anak biasa kita sebut, terus kalau untuk gigi permanen biasa kita sebut sebagai gigi dewasa. Kalau untuk incisor ini gigi seri, untuk cunning itu biasanya gigi taring, atau kalau untuk premolar itu ada gigi geraham kecil, untuk molar ada gigi geraham besar. Nah, mana sih poin yang paling penting yang harus kita ingat adalah untuk usia 6 bulan, anak-anak usia 6 bulan itu yang tumbuh adalah gigi seri pertamanya, yaitu usia 6 sampai 10. Jadi kalau misalnya kok belum tumbuh ya di usia 6 sampai 10 bulan, boleh sedikit warning atau coba konsultasi ke dokter gigi terdekat. Nah, kalau untuk periode gigi dewasa, mana sih yang sering kita kecolongan, yang sering saya wanti-wanti ketika dipraktekkan adalah gigi molar pertama itu atau gigi geraham pertama tumbuh usia 6 sampai dengan 7 tahun. 6 sampai 7 tahun ini kan masih masanya anak-anak suka manis, jarang sikat gigi, dan dia tumbuh tanpa digantikan gigi susunya. Jadi dia memang gigi permanen yang langsung tumbuh gitu. Nah, kadang di masa ini kita sering kecolongan nih Bunda dan Ayah. Jadi harus hati-hati atau harus diingat-ingat usia 6 sampai 7 tahun itu sudah mulai tumbuh gigi permanen molar pertama. Dan mulai gigi berganti adalah 6 sampai dengan 8 tahun. Jadi usia 6 sampai 8 tahun harus sering-sering datang ke dokter gigi untuk dikonsultasikan. Karena nanti biasanya kalau misalnya nggak sering datang itu suka ada gigi yang sundulan atau gigi itu berjejal. Tuh. Nanti mungkin kalau ada yang vitamin bisa dicatat dulu ya Bunda ya. Nanti bisa di sesi tanya jawab kita bahas lebih lanjut lagi. Next. Kok dia bisa bergerak ya? Bentar ya. Untuk share-share-nya masuk nggak share screen-nya Kak Putri? Masuk, Kak. Masuk ya? Nah, kemudian ada 3 masa periode gigi tumbuh. Ini mungkin sebenarnya rangkuman aja, tapi kadang Bunda dan Ayah nih masih bingung. Kira-kira anak saya nih udah masuk ke masa yang mana ya? Kalau gigi susu itu tadi usianya 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Hampir semua gigi susu seharusnya sudah tumbuh. Tapi kalau misalnya kurang lebihnya masih dekat-dekat umur tersebut, masih kita anggap sebagai batas normal ya Bunda. Tapi kalau misalnya sudah usia 4 tahun, tapi kalau gigi susunya belum tumbuh semua, nah itu yang harus menjadi warning. Gigi susu jumlahnya ada sekitar 20, 5 di kanan, 5 di kiri, atas bawah. Jadi kalau misalnya bingung, ingat aja dia punya 2 geraham gigi susu. Nah nanti biasanya gigi permanen tumbuh di paling belakang nih, yang tadi geraham pertama. Nah kalau metode gigi bercampur, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau usia 6 sampai dengan 8 tahun, harus rajin, lebih intens datang ke dokter giginya. Kenapa? Karena ada kadang kondisi pada anak yang gigi susunya nggak mau lepas, tapi gigi permanennya sudah tumbuh. Karena gigi seri pertama usia 6 tahun itu dia sudah tumbuh. Kalau gigi permanen itu dia nggak lihat-lihat si susunya udah lepas apa belum, dia waktunya tumbuh ya dia tumbuh. Dan kondisi anak itu beda-beda Bunda. Ada yang dia bisa lepas sendiri, digoyang-goyangin atau goyang banget, nanti dia lepas pada saat dia makan, atau dia memang harus datang ke dokter gigi karena mungkin giginya kuat. Nah, kondisi ini kita cegah karena kalau misalnya dibiarkan secara terus-menerus, nanti biasanya tumbuh dewasa giginya berjejal atau belok-belok atau sedikit belok-belok. Nah, ini yang harus diperhatikan pada usia 6 sampai 8 tahun. Jadi bunda-bunda yang punya Bunda dan Ayah punya anak usia 6 sampai 8 tahun ini harus agak sedikit diperhatikan. Untuk gigi dewasa sama ya seperti gigi kita itu sudah besar, jadi sebesar-besar, dia biasanya warnanya lebih transparan, dan kalau gigi susu itu warnanya putih kayak susu dan lebih kecil biasanya. Itu nanti kita bedakan antara gigi dewasa dan gigi permanen. Nah, ini perbedaan gigi susu dewasa secara gambaran rongsen. Kadang kalau dipraktekkan, kadang Bunda dan Ayah masih bingung ya, kenapa sih kita harus cabut gigi itu sesuai dengan waktunya tumbuh gigi permanen, atau misalnya saya udah lubang banget nih dok,
boleh nggak ya dicabut. Nah, jadi pencabutan gigi itu harus sesuai dengan waktu tumbuh giginya. Ini gambaran gigi susu yang di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Apa namanya? Coba pakai ini. Kelihatan ya, Kak, pennya. Jadi ini untuk gigi susu yang atas, ini bawahnya adalah gigi permanen. Jadi untuk gigi permanen ini memang dia sepaket, gampangnya kita pahami konsepnya. Jadi tidak selalu pada kondisi gigi berlubang itu harus dicabut. Kalau gigi susu gigi permanen ini memang belum waktunya dia tumbuh, nanti itu akan menyebabkan si gigi permanen bingung dia akan tumbuh di mana. Nah, coba perhatikan ini adalah gigi geraham pertama. Dia nggak punya pasangannya, maksudnya nggak punya gigi susunya. Ya dia tumbuh aja di usia 6 tahun. Nah, gigi-gigi ini yang harus dijaga baik, karena kadang biasanya dipraktekkan itu gigi yang sering pasti lubang adalah gigi geraham pertama. Itu yang terjadi pada orang dewasa. Nah, ini untuk gambaran rongsen di dewasa ya, pada umumnya. Nah, ini perhatikan yang tadi saya sampaikan adalah gigi permanen pertama tumbuh usia 6 sampai dengan tahun. Biasanya pada saat kondisi ini bisa menyebabkan anaknya suka ngerasa sakit atau misalnya ada bengkak. Nah, ini biasanya ciri-ciri gigi permanennya akan tumbuh. Kalau gambaran secara kerangkanya mungkin seperti ini ya. Kalau yang lain sepasang, kalau gigi geraham pertama tuh dia tidak punya gigi susu, jadi dia muncul aja. Nah, masuk ke dalam definisi karies. Sebenarnya karies itu apa sih? Kalau karies itu biasa kita sebut sebagai gigi berlubang gampangnya. Itu suatu gangguan kesehatan gigi yang terbentuk karena adanya sisa makanan menempel pada gigi sehingga menyebabkan pengapuran gigi. Dampaknya gigi menjadi lebih keropos, berlubang, bahkan bisa juga menyebabkan gigi menjadi mudah patah. Nah, karies ini akan menyebabkan anak itu akan kehilangan daya punya, terganggu pencernaan, dan mengakibatkan pertumbuhan kurang maksimal. Sebenarnya kalau untuk gigi berlubang itu secara signifikan langsung berdampak selain sakit, kalau misalnya terjadi bengkak, itu yang harus diperhatikan adalah kehilangan daya kunyah. Jadi kadang anak-anak tuh sukanya ngemut makanan, atau misalnya dia jadi nggak suka makan yang keras, kayak buah, sayur, sedangkan kita kan butuh ya untuk anak-anak kita mengkonsumsi makanan tersebut. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya gigi atau giginya sakit kalau dipakai untuk kunyah. Jadi ya hubungan antara karies dengan tumbuh kembang itu sebenarnya sangat berpengaruh. Dan menurut data survei WHO, tercatat bahwa di seluruh dunia 6 sampai dengan 90% anak mengalami karies gigi. Karena itu penting kita untuk sering-sering edukasi, sering-sering mengajak anak untuk melakukan sikat gigi atau menjaga kebersihan dari giginya. Nah, ini penyebab gigi berlubang. Mungkin kalau disimpulin itu ada banyak ya, Bunda dan Ayah. Tapi kalau bisa dibuat skema, ada banyak sekali faktor penyebab gigi berlubang. Yang pertama, itu dari bakteri. Bakteri itu kita dapat dari mana sih? Kuman kita dapat dari mana? Dari susu yang kita konsumsi itu kan gula ya. Sedikit banyak ada mengandung atau sisa makanan menyebabkan kondisi rohang atau rongga mulut menjadi lebih asam. Nah, itu suka banget nih bakteri di daerah-daerah yang sifatnya asam gitu. Nah, untuk gigi sendiri, gigi ini sendiri dan maksud adalah gigi anak itu bahasa gampangnya lebih rapuh dibandingkan gigi kita yang dewasa gitu. Karena konsumsi mineralnya atau komposisi mineralnya itu lebih sedikit. Jadi mereka mudah berlubang. Nah, itu dimaksud dengan penyebabnya itu dari giginya itu sendiri. Atau kalau pada kondisi tertentu, misalnya pada saat ibu hamilnya banyak mengkonsumsi antibiotik, mungkin karena punya penyakit sistemik lainnya, biasanya giginya itu mudah berlubang juga. Karena konsumsi antibiotik yang berlebihan atau dari bentuk susunan gigi. Tapi rata-rata jarang sih kalau susunan gigi pada anak itu rata-rata mereka nggak berantakan, lebih cenderung rapih karena rahangnya terus berkembang, beda sama orang dewasa. Nah, saliva atau air ludah, kadang ada beberapa kondisi anak yang salivanya bisa lebih encer atau lebih kering atau lebih sedikit biasanya. Yang bagus itu sebenarnya yang dia salivanya banyak ya. Karena saliva ini, air ludah ini kan banyak mengandung antibakteri. Makanya mungkin bisa diperhatikan. Tapi kondisi saliva ini bisa secara genetik, bisa secara kelainan. Hanya sebagai faktor penyebab yang bisa kita lihat aja sih. Maksudnya kalau emang salivanya kelihatan air ludahnya, kok kayaknya anak saya mulutnya cepat kering ya. Banyak-banyak minum air putih aja gitu, Bunda.
Terus kemudian ada diet atau dari makan itu sendiri yang tadi sudah disampaikan ya, mungkin para bunda punya banyak keluhan, anak-anak saya sukanya makan manis, makan yang manis dan dia tidak sikat gigi. Nah itu kan memang sedikit banyak akan menjadi faktor, tapi tidak kemudian tidak ada solusinya gitu ya. Kalau diet berarti sisa makan makanan yang kita konsumsi atau anak-anak yang kita konsumsi itu masih bisa dicegah dengan menyikat gigi yang baik. Nah ini secara waktu yang artinya kondisi gigi berlubang itu tidak bisa sekali kita sikat gigi kemudian gigi kita jadi sehat, itu nggak bisa. Demikian sebaliknya, sekali kita kena bakteri atau misalnya lupa sikat gigi kemudian gigi kita menjadi berlubang. Enggak, gigi berlubang itu adalah kondisi yang itu secara berulang. Dia mungkin akan lebih detail di mekanisme gigi berlubang. Nah, itu tadi perjalanan gigi berlubang bunda dan ayah. Yang pertama adalah reminerasi dan deminerasi. Jadi gampangnya kalau reminerasi itu kan pengurangan mineralisasi gigi. Itu kan isinya mineral-mineral aja ya. Nah, sebenarnya tuh dari Tuhan tuh udah kasih ada proses dari gigi itu ada yang seimbang. Kalau ada pengurangan, ada rate itu tadi penambahan saya, terus deminerasi itu dari pengurangan. Jadi kalau yang dirasa kayaknya ada terjadi pengurangan mineralisasi nih, nanti akan ditambahkan melalui asupan mungkin konsumsi susu yang buah hati kita konsumsi atau misalnya dari zat gizi yang lain. Nah, itu terjadi proses yang remineralisasi. Nah, proses gigi berlubang ini terjadi karena lebih banyak demineralisasinya atau pengurangan mineral pada gigi itu. Nah, lesi awal dari karies itu adalah remineralisasi terlebih dahulu, yang artinya mungkin terlalu banyak misalnya bakterinya, konsumsi manisnya, tidak lupa sikat giginya, tapi kita nggak sikat gigi tuh, tapi kita nggak diimbangi dengan konsumsi gizi yang baik, akhirnya remineralisasinya yang menang atau pengerusakan giginya yang menang, ini terjadinya gigi berlubang. Tapi pada proses ini sebenarnya bisa kok yang menang itu dari proses mineralisasinya. Jadi dalam arti gini, misalnya anak bunda itu giginya berlubang, tapi kemudian datang ke dokter gigi, diedukasi harus sikat gigi yang rajin. Nah, itu bisa lubangnya itu terhenti, namanya karies atau lubang yang berhenti. Jadi dia segitu-gitu aja tuh lubangnya, dia nggak akan sakit. Jadi kita biarkan dia lubangnya tanpa kita perlu dilakukan penambalan, misalnya anaknya kurang kooperatif. Nah, itu yang disebut dengan proses reminerasinya lebih baik atau lebih menang gitu dibanding terjadinya demineralisasi itu. Nah, yang bermasalah adalah ketika lubang sudah sampai ke dalam saraf atau sudah ada rasa sakit atau kerusakan yang terjadi akan secara terus-menerus, ya udah bengkak, udah ada infeksi, udah ada anak udah nggak sakit kalau kita ngunyah atau kalau misalnya dia makan manis udah rasa linu. Nah, itu harus memang diatasi, dikonsultasikan ke dokter gigi untuk bisa dilakukan penanganan gitu. Ini kenalan dengan macam-macam diagnosa. Jadi sebenarnya kadang kalau untuk diagnosa karies ini sebenarnya ada banyak ya. Mungkin sedikit yang saya sampaikan aja. Ini adalah awal mula terjadinya karies atau lubang tuh nggak harus kok dia bentuknya langsung lubang bulat gitu. Ada bercak-bercak hitam di pinggiran, ada warna lebih putih atau lebih coklat di gigi, ada hitam-hitam di pit fisurnya di gigi, itu udah mulai masuk ke dalam karies. Ada warna yang lebih gelap dibandingkan permukaan gigi yang lain. Nah, biasa yang paling sering ini kan di kondisi yang D ini ya, atau kita sebut sebagai baby bottle tooth decay, atau misalnya ini tuh biasanya apa ya sebutannya rampan karies atau gigis atau reges mungkin bahasa di masyarakatnya, biasa disebabkan oleh anak yang menyusui menggunakan dot. Biasanya kan dotnya atau susunya menggenang terus kan, sehingga memang polanya dia seperti ini gitu. Jadi sebenarnya macam-macam karies, diagnosa karies itu tidak selalu dalam bentuk yang lubang itu kita sebut sebagai karies tuh enggak. Mulai sudah ada titik-titik hitam berwarna beda itu sudah masuk ke dalam awal mula karies atau gigi yang lubang. Nah, ini gimana sih cara kita bersihkan atau menjaga rongga mulut anak-anak kita sesuai dengan umur ya. Dimulai dari prenatal counseling, mungkin bagi bunda dan ayah akan program hamil anak selanjutnya, atau mungkin bagi yang belum menikah atau akan menikah atau masih dalam program hamil, itu baiknya kita bisa konsul dulu tentang edukasi sebelum hamil atau melahirkan. Itu bisa didapatkan edukasi kebiasaan menjaga gigi orang tua itu akan menjadi
role model bagi anak-anaknya. Jadi kalau kitanya nggak tahu gimana caranya sikat gigi, atau misalnya waktu yang tepat, atau kitanya juga kurang menjaga kesehatan rongga mulut kita, kemungkinan anak kita akan 11-12 dengan kita. Nah, itu yang harus kita concern, dan kita harus warning dulu gitu sebelum memang kita untuk mengedukasi anak-anak kita. Itu harus kita tahu dulu sih sebenarnya gimana sih caranya untuk menjaga kesehatan rongga mulut itu. Nah, kemudian ada penanganan peradangan gusi pada kehamilan. Nah, ini kenapa biasanya kalau ibu hamil itu banyak dia sedikit banyak mengalami gusi meradang, atau ada aja nih masalah kalau pada saat kehamilan itu. Karena memang pada saat hamil kan kita punya mengeluarkan banyak hormon ya. Salah satunya ada hormon kewanitaan, dan itu yang dari hormon estrogen itu yang gusi itu dia kayak suka banget tuh. Jadi mudah menjadi infeksi. Penanganannya memang sederhana aja sih. Kita biasanya bersihin parangnya, atau misalnya bersihkan rongga mulutnya, dan biasanya kita tetap menghindari penggunaan antibiotik atau nyeri pada saat ibu sedang hamil, karena sedikit banyak itu akan berpengaruh dengan kondisi bayinya nanti pada saat bayi itu tumbuh kembang. Bisa juga kita menghindari mitos tentang kesehatan gigi selama kehamilan. Jadi sebenarnya banyak-banyak mitos yang terkait tentang kesehatan gigi, seperti misalnya nih, menghilangkan rasa nyeri itu bisa dengan bawang putih, misalnya dengan umur dengan minyak kayu putih, atau misalnya memasukkan gigi dengan apa, nah itu bisa kita hindari dan sangat penting ya untuk kita ketahui itu. Kalau untuk anak usia 1 infant atau satu tahun, itu kan biasanya kita belum bisa, anaknya belum bisa sikat gigi secara mandiri ya pasti. Nah, itu bisa kita bersihkan plak dengan gusinya itu dengan menggunakan kasa steril, Bunda. Jadi kasa sterilnya itu dibalutkan aja di jari, bisa dengan dibantu dengan air hangat, terus kemudian dihapisin aja di permukaan gigi dan gusinya, dibersihkan ke mulut anaknya gitu, kayak seperti gambar di adegan foto itu. Sebenarnya gambarnya kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, pada usia 1 tahun itu sering pasien bertanya, sebenarnya umur berapa sih anak itu boleh dibawa ke dokter gigi? Nah, anak itu boleh dibawa ke dokter gigi udah mulai 1 tahun ya, Bunda. Jadi semakin dia kenal, semakin dia mempunyai pandangan bahwa ke dokter gigi itu bukan sesuatu yang menyeramkan, itu akan semakin mudah bondingnya atau ikatan antara si dokter gigi itu dengan anaknya gitu. Jadi usahakan datang ke dokter gigi jangan pada keadaan sakit atau misalnya lagi ada keluhan. Nggak ada keluhan, nggak apa-apa, datang aja untuk cek. Nanti dia kenal, oh, nah kursi dokter gigi itu seperti ini ya, dokter gigi itu di kayak giniin ya gitu. Jadi kalau bisa datang ke dokter gigi sebelum anak itu merasakan sakit. Kemudian untuk usia anak 1-3 tahun sudah mulai bisa diperkenalkan, ini loh sikat gigi. Boleh sikat gigi tanpa sikat gigi pada anak itu tidak harus pada usia di bawah 3 tahun ya, tidak harus menggunakan pasta gigi, boleh sikatnya aja untuk mengenalkan sikat gigi. Kemudian sebenarnya kalau di luar negeri penggunaan benang gigi itu udah lumrah terjadi. Kalau di sini kan masih agak kurang ya, sebenarnya juga bisa untuk membersihkan sela-sela gigi. Cuman kalau dirasa agak repot, nggak apa-apa. Yang penting kita anak itu udah kenalan sama sikat giginya. Nanti akan dikasih tahu Bunda di mana sih seberapa banyak sikat gigi pasta gigi yang diperlukan untuk kita menyikat gigi pada anak. Nah, untuk kalau usia 3-6 tahun, anak sudah mulai diajarkan untuk tanggung jawab kebiasaan dia menyikat gigi. Kontrol ke dokter gigi karena geraham pertama yang tadi saya sampaikan sudah tumbuh, dan ada sebenarnya program imunisasi gigi atau penambalan pada pit dan visur jika diperlukan. Biasanya program ini ada di puskesmas, justru di kegiatan puskesmas di sekolah atau di kegiatan masyarakat yang ada di puskesmas. Ini penambalannya seperti apa sih gitu? Atau misalnya kalau misalnya Bunda mau, coba aja datang ke klinik gigi atau di praktek dokter gigi mandiri, itu cuma tanyakan ada nggak sih program PIT atau pelayanan PIT dan visur silan. Jadi itu hanya gigi anak itu kan celahnya banyak, khususnya gigi geraham ya. Nah, itu tuh biasanya kita kasih sedikit bahan tambal. Jadi gampangnya sebelum bakteri itu kena sama giginya langsung, dia kena dulu sama bahan tambalnya. Mungkin itu prinsip dari imunisasi gigi atau penambalan pit dan visur silen. Kalau bahasanya adalah pit visur silen kalau bahasa kita di klinik. Itu biasanya banyak kok, udah banyak praktekan yang menyediakan itu. Tapi kalau dari program pemerintah biasanya memang adanya di puskesmas ya untuk program kegiatan masyarakatnya. Nah, kemudian ada hasil kesepakatan workshop di Uneffective Use of Word in Asia.
kadang tuh sering banyak pertanyaan, pasta gigi yang bagus tuh yang merek apa sih dok gitu ya. Sebenarnya semua pasta gigi sama aja ya Bunda dan Ayah, karena mereka sudah punya standar dari BPOM, kadar fluornya segini lah untuk di Indonesia. Jadi nggak ada yang paling bagus atau nggak ada yang jelek banget, karena semua udah standar gitu. Frekuensi menyikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi dan malam. Kalau minimal banget tuh pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Dan untuk lama menyikat gigi itu selama minimal 2 menit menggunakan teknik pasta gigi yang menyebar merata di seluruh permukaan gigi. Nah, orang tua atau pengasuh bisa melakukan pengawasan menyikat gigi pada saat sejak gigi pertama erupsi. Nah, biasanya untuk pengawasan anak itu biasanya sampai dengan usia 8 tahun ya. Masih wajib diawasi sikat giginya. Jadi pola menyikat gigi pada anak ini jangan dianggap sepele kayak yang seperti misalnya anak saya ini nggak suka sikat gigi ya udah biarin aja. Nggak, masih menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk memantau dan memberikan edukasi sampai si anak itu bisa atau terbiasa menyikat giginya. Biasanya saya kalau dipraktekkan kalau kelihatannya gigi anaknya itu kotor, nah banyak lubang. Hal yang pertama itu bukan melakukan penambalan gigi, tapi merubah pola sikat giginya. Anak harus sudah terbiasa menyikat gigi pagi dan malam sebelum tidur. Karena kalau misalnya pola itu tidak diubah, kebiasaan-kebiasaan menyikat gigi tidak diubah, apapun tindakan atau perawatan yang dilakukan di dokter gigi itu hanya percuma. Maksudnya kayak yang sia-sia aja gitu loh. Karena case atau penyebab utamanya itu tidak diatasi. Nah, tadi ada anak usia 6 sampai 2 tahun itu penggunaan pasta giginya boleh selapis tipis pada bulu sikat gigi atau setengah biji kacang polong. Kebayangkan ya ayah, bunda dan ayah, kecil aja nggak apa-apa. Atau kalau usia 2 sampai 6 tahun tuh mulai seukuran biji polong. Terus kalau usia di atas 6 tahun boleh selebar sikat gigi atau memang seukuran biji kacang polong tersebut. Sebenarnya kadang kan kita punya persepsi kalau semakin banyak musanya atau semakin banyak pastanya itu akan semakin baik. Sebenarnya enggak mudah. Jadi yang baik adalah yang memang secukupnya aja dan ini tidak ada ya di PPT saya. Jadi kumur setelah kita menyikat gigi itu baiknya sekali aja karena fluor yang pada kandungan itu fluor pada kandungan pasta gigi itu efektif ketika fluor itu menempel pada gigi. Jadi kan kita kalau kumur manis itu jadi kencang-kencang banget kan, keras dan habis. Jadi kebayangkan fluornya dilarut dalam air. Nah, sebenarnya kumur pada saat setelah menyikat gigi itu cukup sekali. Nah, itu mulai coba dibiasakan. Mungkin awalnya agak aneh-aneh ya. Kayak anak saya kurang nyaman, tapi baiknya memang seperti itu. Tadi ada pertanyaan kayak boleh nggak sih sebenarnya kita konsumsi yang manis-manis? Boleh-boleh aja. Yang pertama mungkin kita bisa mensiasatinya dengan kasih apa namanya small portion atau yang kecil aja atau sedikit aja kita kenalkan dia dengan makanan yang manis. Terus kalau misalnya kita anak-anak suka minum soda atau minum yang manis itu diimbangi dengan banyaknya minum air putih itu sangat membantu gitu. Dan jangan sering kita kasih reward nanti kalau ini kita beli es krim ya biasanya. Nanti dia akan persepsi bahwa yang manis-manis itu memang baik untuk dia gitu. Dan biasanya yang kita sering lupa adalah mengenalkan manis-manis dari buah bunda. Nah, ada pengaruh juga sebenarnya dari gimana sih pola makannya anak. Kalau untuk semakin kita baik tumbuh kembang giginya itu kita harus banyak makan yang keras-keras ya. Keras-keras dalam arti nggak harus yang keras banget kayak keripik, tapi kayak buah apel, buah melon, buah-buah yang keras ini bisa merangsang pertumbuhan rahang menjadi lebih keras. Jadi coba diubah yang tadinya mungkin kita sering ngasih makanan yang manis, yang lunak-lunak. Nah, coba kita dapatkan manis itu dari buah gitu. Walaupun mungkin ada beberapa anak yang susah ya kalau untuk makan buah, nah, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan itu dicoba. Jadi sebenarnya boleh konsumsi manis, tapi tetap dengan sesuai kadarnya. Atau kalau misalnya memang anak yang udah nggak bisa banget dikasih tahu, coba bunda perbanyak minum air putih. Mungkin ya, kalau simpulan dari slide ini. Nah ini tadi ada metode menyikat gigi. Menyikat gigi itu
baik orang dewasa dan anak-anak itu sama ya Bunda ya. Jadi semua permukaan itu dikenakan di bagian permukaan, baik gerakannya boleh secara horizontal. Nah, bagian dalam itu kayak gerakan kita mencungkil gitu. Nah, ini kadang bagian dalam kita sering lupa. Kalau bagian atas biasanya jarang sih dan dia karang. Biasanya tuh karang tuh banyak di bagian bawah. Nah, yang bagian sering lupa itu adalah bagian mencungkil bagian dalam tuh membersihkan bagian dalam. Sehingga biasanya karang atau kuman itu banyak terdapat pada bagian dalam. Nah, yang sering salah pada metode menyikat gigi adalah semakin kita kencang sikat giginya, semakin baik. Nah, biasanya semakin kita kencang sikat giginya, gigi akan menjadi mudah terkikis. Sebenarnya ini biasa terjadi pada orang dewasa ya, Bunda. Jadi di daerah sini nih, di daerah dekat gusi, itu biasanya jadi kayak ada cekungan-cekungan gitu. Jadinya linu kalau pada orang dewasa. Kenapa? Karena sikat giginya terlalu keras. Jadi mulai dikasih tahu, diedukasi, dan anaknya baik pun kita sendiri bahwa tidak perlu mengikat gigi terlalu keras, yang penting kena aja semua permukaan giginya. Nanti kalau kita terlalu keras, biasanya gusinya turun. Nah, kalau gusinya turun, itu bisa menyebabkan permasalahan yang lain. Dari gusi turun, atau biasanya gigi menjadi lebih sensitif atau linu. Meskipun itu terjadi pada orang dewasa, tapi perjalanan menuju ke sana itu perlu waktu bertahun-tahun. Jadi mulai sedari kecil mereka sudah dikasih persepsi bahwa nggak perlu sikat gigi terlalu keras. Gitu. Nah, ini mungkin terakhir ya Bunda dan Ayah, untuk motivasi kita semua dari saya bahwa setiap anak kita itu berhak punya mimpi setinggi langit untuk menjadi apapun yang dia cita-citakan di esok hari. Nah, sebagai orang tua, mencari tahu, mempelajari, dan mengaplikasikan ilmu tentang menjaga kesehatan gigi pada anak adalah salah satu upaya menyiapkan masa depan anak dengan baik dan salah satu investasi terbaik untuk si buah hati dan meraih mimpinya esok hari itu. Kadang orang tua menganggap permasalahan mengikat gigi itu soalnya sepele ya, untuk gigi berlubang nggak apa-apa, nanti dia kan akan tumbuh gigi permanen. Nah, konsep seperti itu yang harus kita ubah gitu. Barangkali besok anak-anak kita mau jadi masuk akpol, mungkin mau masuk APNI, mungkin masuk kedinasan yang memang memerlukan gigi yang benar-benar sehat dan baik gitu. Atau entah dia menjadi apapun, pada saat tumbuh kembang kita tetap harus bisa menjaga kesehatan rongga mulut karena memang sedikit dia akan berpengaruh. Bayangkan kalau misalnya anak kita sering sakit gigi, makannya jadi susah, nanti itu akan berpengaruh ke tumbuh kembang yang lain. Itu untuk sedikit ya untuk sharing tentang pencegahan dari gigi berlubang. Mungkin bisa saya kembalikan ke Kak Putri. Halo. Ya. Sebentar. Baik. Jadi untuk kesehatan gigi ini juga berpengaruh jangka panjang ya Kak untuk ini anak ke depannya, masa depan anak. Jadi kita sebagai orang tua juga perlu banget ini untuk mengetahui ilmu-ilmu tentang cara menyikat gigi yang benar, terus juga untuk pasta gigi juga itu juga berpengaruh juga ya Kak. Benar-benar. Nah, Bunda dan Ayah yang punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar aja. Nanti kita akan bacakan pertanyaan dari Bunda dan Ayah dan akan dijawab oleh Kak Muti. Mungkin Kak Muti ini bisa materinya bisa nggak share screen dulu, mungkin dimatiin dulu materinya supaya, baik. Tidak pusing ya. Baik, ada pertanyaan Bunda dan Ayah? Bisa langsung ya. Nah, ini dari Bunda Aidian. Sekarang kan ada kayak pembersih lidah bayi atau oral cleaner. Mulai bayi umur berapa hari boleh digunakannya nih dok, dan sampai bayi umur berapa bulan? Terima kasih. Baik Kak, itu pertanyaannya. Jadi pembersih lidah atau oral cleaner itu bolehnya untuk bayi itu dari umur berapa bulan dan sampai umur berapa? Ya, sebenarnya kalau untuk pembersih lidah itu nggak hanya untuk bayi aja,
untuk orang dewasa juga, tadi mungkin saya belum nggak menyampaikan ya materi tentang membersihkan lidah itu sampai kita dewasa tuh juga boleh, kita harus justru malah membersihkan lidah itu. Kan banyak tuh di papil-papilnya ya di lidah, kadang tuh ada beberapa orang yang memang dia tuh punya self cleansing-nya tuh baik gitu loh, air ludahnya baik dan bagus lah kalau nggak mulutnya dia dikasih lebihan sama Tuhan, jadi lidahnya nggak terlalu harus expert dibersihkan, dia udah bersih. Jadi kalau untuk umur berapa tergantung dari oral cleaner yang kita beli ya, sediaan pabriknya itu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya sampai kapan mungkin kita boleh membersihkan lidah itu, ya itu justru malah sampai dewasa Bunda. Jadi tapi bedanya kalau udah orang dewasa kayak seperti kita tuh, misalnya anak sudah besar itu sikatnya dia lebih besar gitu untuk membersihkan lidahnya itu. Dan pembersih lidah ini memang masih jarang ya, maksudnya masih nggak begitu banyak, tapi nggak apa-apa, pertanyaannya bagus. Jadi selain kita menyikat gigi, memang kita perlu juga untuk membersihkan lidah kita gitu. Jadi saya tidak sampaikan sih di materi ya. Mohon Baik. bisa. Berarti sisa-sisa makanan yang ada di lidah itu tuh berpengaruhnya dari saliva juga, Kak? Itu yang sangat berpengaruh dari sana ya gitu. Baik, kalau untuk pembersihannya apa bisa pakai sikat gigi juga, sikat gigi biasa? Kalau misalkan tidak punya oral cleaner seperti, kan masih jarang, Kak. Bagaimana? Bisa sih mungkin, tapi mungkin jangan terlalu keras-keras ya Kak gitu. Jadi mungkin lebih amannya kita pakai oral cleaner-nya sendiri gitu. Cuman kalau misalnya bayi, sebenarnya kalau misalnya kita takut bayinya masa jadi tidak kooperatif, tadi yang saya sampaikan pakai kasa dia yang dibalut di jari, sampai kemudian dibersihkan gitu. Iya, baik. Jadi itu ya Bunda Ai untuk jawabannya mengenai oral cleaner untuk bayi. Lalu next question itu dari Bunda Nurul. Mohon tips memilih sikat gigi dan pasta gigi untuk balita. Ya, kalau untuk pasta gigi dan balita sebenarnya nggak ada, kan biasanya kita ada bulu halus, bulu dan lain sebagainya, itu sebenarnya sesuai dengan kenyamanan kita aja, sesuai dengan kita sukanya tuh merek apa gitu atau bentuknya yang seperti apa, kan banyak sekarang ada yang secara mekanik ya. Sama aja sih Bunda, semuanya boleh. Justru tuh malah saya kadang ngasih taunya adalah yang penting si anaknya suka, misalnya kayak yang dia ada mainannya atau warnanya lucu. Jadi memotivasi dia untuk bisa menyikat gigi. Kalau untuk semua merek dan merek atau misalnya bentuk itu insya Allah sama sih semua, karena yang saya pahami adalah bahwa sikat gigi, pasta gigi itu kan sudah beredar di Indonesia, sudah ada standar BPOM-nya ya. Jadi semua bisa kita gunakan, nggak ada klaim merek tertentu lebih mahal, lebih bagus dan lain sebagainya, sebenarnya nggak ada. Jadi beli yang murah-murah nggak apa-apa, yang penting anaknya suka gitu. Daripada mahal tapi kita nggak pakai ya, Kak Putri, itu sih mungkin Bunda. Iya, betul, Kak. Jadi sebenarnya sama aja ya, Kak. Untuk ininya standarnya sudah ada standar BPOM. Baik, itu untuk jawabannya untuk Bunda Nurul Pujiastuti. Lalu dari Bunda Mariam, izin tanya dok, seberapa efektif penggunaan tooth mouse untuk mencegah karies gigi pada anak? Tooth mouse. Oke. Tooth mouse ini yang dimaksud itu penggunaan floor ya, aplikasi floor atau kayak misalnya tambahan pasta gigi yang biasanya kita dioleskan. Kalau di dokter gigi itu nama perawatannya topical floor gitu. Itu sangat efektif ya Bunda, cuman kalau bisa sambil dikonsultasiin. Kalau misalnya Bunda dapatnya yang kadang kita takutin tuh kadang kayak gini. Sekarang itu bahan kedokteran gigi itu kan bisa diakses banyak banget, di Shopee bisa, di Tokped bisa. Tapi kita nggak baca seberapa perlu nggak sih anak kita pakai itu. Kadang ada loh anak yang memang kan kemungkinan kadar fluornya pada dirinya dia sudah tinggi. Jadi tidak perlu kita pakai aplikasi fluor lagi. Nanti bisa malah menyebabkan fluorosis atau kelebihan fluor, itu justru kebalikannya. Jadi giginya menjadi lebih rapuh, jadi kayak lebih lunak-lunak gitu loh, kayak lunak-lunak coklat-coklat biasa gambarannya. Nah, kalau ditanya efektif enggak, itu pada kondisi gigi yang normal atau tidak kelebihan fluor, dia efektif. Tapi kalau kita sudah kebanyakan fluor, biasanya menjadi fluorosis. Jadi kalau misalnya kita mau pakai rutin sehari-hari, itu boleh dikonsultasiin dulu ke dokter
keluarga atau dokter gigi paling dekat, atau misalnya di Vaskes BPJS kita kan biasanya dokter giginya ya pasti itu dikonsultasi, jadi bisa kelihatan oh nggak apa-apa Bu, bagus gitu misalnya. Itu untuk aku tutup jawaban itu. Tapi itu sangat efektif ya, bagus Bunda Mariam untuk penggunaan aplikasi Floor itu. Baik. Next langsung dari Bunda Dika. Ketika umur 8 tahun, gigi depan anak Bunda Dika ganti gigi baru, tetapi warna gigi itu kuning, tidak putih, meski si anak rajin gosok gigi. Kira-kira disebabkan karena apa? Gigi baru tumbuh itu berwarna kuning. Terima kasih. Jadi kalau untuk gigi dewasa itu kan tadi saya menyampaikan dia memang lebih berbeda ya dibanding gigi susu. Di susu itu lebih cenderung warnanya putih kayak susu, putih kayak cat, lebih putih. Kalau gigi dewasa dia transparan, biasanya menyesuaikan dengan pigmen kulit kita juga. Jadi kalau kuningnya masih sama kayak warna ibunya, bapaknya, kuning giginya tuh mirip sama kuning giginya ibu bapaknya atau mungkin neneknya atau dari keluarganya, itu masih kita katakan sebagai normal. Cuman kalau yang kuningnya lebih ke abu-abu, itu biasanya akibat pada saat kita hamil atau pada saat dia kecil, kita pernah kena boom antibiotik, mungkin kita pernah rawat bukan rawat inap, maksudnya kayak punya penyakit mungkin penyakit sistemik lain yang kita perlu memang kondisi itu kita kasih antibiotik banyak gitu. Itu Bunda Dika. Jadi kalau untuk warna bisa dianalisa dulu kira-kira warnanya masih mirip nggak sih sama orang tuanya gitu. Kalau misalnya masih sama, mungkin kemungkinan emang warnanya seperti itu. Dan warna gigi setiap orang itu beda-beda, nggak harus seputih. Kadang ada orang yang warna gigi emang kuning ya, memang dari dasarnya pigmennya dia kuning gitu. Cuma nanti mungkin saya sharing ya keadaan gigi yang dia itu maksudnya ke dalam penyakit akibat konsumsi antibiotik terlalu banyak. Baik. Jadi untuk gigi kuning sendiri itu emang dari gen keluarga, tapi bisa juga pada saat hamil itu ada konsumsi antibiotik yang bisa menyebabkan gigi kuning ya, Kak? Iya, biasanya terlalu banyak. Lebih kalau antibiotik nggak ke kuning sih, lebih ke abu-abu dia. Kuning abu-abu kayak gitu ya, Kak? Baik. Nah, bagaimana Bunda Dika? Itu tadi jawabannya ya. Langsung next dari Bunda Aisyah. Izin tanya, di usia 5-7 tahun kecenderungan sebagai anak mengalami kerusakan gigi hampir semua gigi. Solusinya gimana? Kerusakannya hampir semua gigi, Kak. Itu kayak gimana? Tadi sebelum ke Bunda Aisyah, aku ke Bunda Dika dulu ya Kak ya, biar Oh iya, boleh. nanti lupa mau share skin. Kira-kira kalau gambarnya karena penggunaan tetrasikin atau antibiotik terlalu banyak, itu dia kuningnya lebih kayak gini, kelihatan ya Kak? Kelihatan, Pasti Kak. pasti beda kan sama ya kita yang kuningnya emang lebih kuning. Kalau dia lebih kuning dibandingkan gigi susunya, emang pasti dia lebih kuning karena tadi warna gigi susu tuh emang putih banget gitu. Nah, tapi kalau kuningnya dia lebih kuning dibandingkan mungkin teman-teman atau misalnya anak seusianya, coba dilihat dulu di riwayat keluarganya. Tapi kalau kuningnya sudah kuning abu-abu dan hampir di suhu permukaan, itu biasanya memang penyebabnya beda karena memang tadinya kita banyak konsumsi antibiotik gitu biasanya yang sering terjadi. Gitu. Oke. Mungkin yang Tadi Bunda Ika ya. ya, Kalau usia 5-7 tahun cenderung sebagian anak mengalami kerusakan hampir semua gigi. Solusinya bagaimana? Kalau 5-7 tahun ini kan sudah mulai masuk masa periode berganti ya, Bunda ya. Gigi depan, atas bawah, 4 gigi seri, atas bawah itu akan berganti di usia mulai usia 6-8 tahun sebenarnya. Jadi ini susu periode emas ibarat tuh kita buat menebus dosa. Kalau saya tuh sering bilangnya kayak gitu. Kalau dulu-dulu gigi susu berantakan, hancur, banyak lubang, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah mulai masuk gigi dewasa, kita harus pastikan gigi itu tidak berlubang ya. Karena jalannya anak kita kan masih panjang gitu, usia 6-7 tahun. Kalau misalnya kerusakan yang menyebabkan dia tidak suka makan, kalau makan sakit, jadi dia nggak suka makan yang keras, sukanya diemut, coba datang ke dokter gigi untuk dikonsultasikan. Biasanya kita menambal atau merawat gigi yang di gerahamnya, yang biasa pakai buat kunyah gitu. Dan mungkin sedikit sharing ya, mungkin
barangkali di antara kita masih ada yang belum tahu kalau dokter gigi itu punya spesialis dokter gigi anak atau biasa kita sebut SPKGA. Kalau saya kan dokter gigi umum nih, mungkin penanganan yang kasus yang berat-berat banget ya cuma standar nambal biasa aja untuk gigi anak. Tapi kalau saya mau saya mau merawat semua gigi anak saya biar biar bagus misalnya, itu boleh datang ke spesialis kedokteran gigi anak atau biasa gelarnya SPKGA. Itu biasanya kalau bisa diakses di rumah sakit atau misalnya dokternya juga suka banget bikin klinik pribadi gitu. Jadi kalau rusak semua kita lihat dulu. Kalau saya biasanya lihat dulu kalau anak itu nggak harus ditambal atau dicabut ya Bunda. Anak itu banyak faktornya dari kooperatifnya dia. Yang penting kalau dia nggak sakit, balik lagi kita ke dasarnya aja, sikat giginya rajin. Dan sering-sering dicabut berarti ya udah masuk ke 5 sampai 7 tahun. Biar dia ganti gigi yang baru. Baik. Langsung next ke pertanyaan selanjutnya dari Bunda Ayu. Nah kan biasanya nih dok kalau misalkan gigi berlubang, sakit gigi dan lain-lain pasti identiknya makan makanan yang manis. Nah ini dari pertanyaan Bunda Ayu itu gimana kalau misalkan anak umur 2 tahun suka makan asin-asin alias ciki, kira-kira bisa bikin karies enggak nih dok? Sebenarnya kalau misalnya dari apa namanya dari beberapa penelitian itu yang manis sih sebenarnya yang lebih banyak berpengaruh untuk menyebabkan gigi berlubang itu. Kalau misalnya ciki atau yang asin-asin, sebenarnya lebih ke sisa makanannya aja, Bunda. Sisa makanannya, mau makanan dari apapun itu, kalau dia jadi sisa makanan yang menempel dan tidak kita bersihkan, itu pasti akan menyebabkan gigi berlubang. Gitu. Baik. Jadi lebih ke ininya lagi, menjaga kesehatan giginya lagi ya, dari sisa makanan. Kalau anak-anak semuanya, hampir dia semuanya bisa menyebabkan gigi berlubang. Iya. Oh iya Kak, kalau misalkan anak yang suka misalnya dikasih makan, tapi dia tuh lama ngunyahnya lebih banyak nyimpen makanannya gitu, ngemut gitu. Nah kalau kayak gitu itu lebih beresiko untuk kena karies gigi atau kayak gimana Kak? Enggak sih. Sebenarnya kan finalnya itu pada saat kita mau tidur malam hari. Kalau dia ngemut kan masih emutannya nggak yang sampai dia berjam-jam itu kan Kak. Pasti tetap akan dia makan gitu. Nah yang sampai berjam-jam itu pada saat kita tidur justru. Baik. Dulu kondisi mulutnya asam, nah itu bekerja keras tuh kuman pada saat malam hari. Jadi final atau endingnya adalah pada saat malam sebelum tidur. Oke, jadi ini buat bunda dan ayah juga perlu diingat juga mengawasi anak. Kalau mau tidur, kita harus ngawasin anak untuk ngajak anak untuk sikat gigi ya. Baik. Lalu ini ada Bunda Atika. Tips memutihkan gigi selain rutin sikat gigi ada nggak? Atau perlu tindakan lain? Nggak terus seperti dokter? Kalau untuk memutihkan gigi itu mungkin untuk orang dewasa ya, Bunda. Kalau untuk anak kan nggak perlu treatment itu. Sebenarnya kalau untuk memutihkan gigi, berarti asumsinya giginya mau kita putihkan gitu. Itu hanya bisa dilakukan di dokter gigi atau dengan treatment bleaching. Baik, kalau sekarang itu banyak beredar bleaching-bleaching yang kita bisa beli, misalnya di Shopee, di TikTok, dan sebagainya. Terus sebenarnya bisa aja, cuman baik lagi kita nggak tahu kadarnya, juga nggak tahu dalam kandungannya apa. Sedangkan memutihkan gigi itu prinsipnya sama kayak kita ngamplas tembok yang ada catnya gitu. Kita mengganti cat nih, kita amplas dulu kan dia itu. Nah, jadi gigi itu jadi warna lebih putih itu sebenarnya bukan karena kita tempelin bahan pemutih, tapi kita keluarkan bagian dalam gigi itu gitu. Itu bisa menyebabkan menjadi linu. Nah, linu itu yang kalau misalnya kita home service nih, kita beli-beli aja di Shopee nih misalnya, kan nggak bisa diatur ya. Linu itu kalau kita sudah linu itu di permanen dan mengatasi gigi linu itu lebih susah dibanding gigi berlubang. Gigi berlubang tinggal ditambal, bersih, masalahnya kelar. Tapi kalau gigi linu nggak bisa, agak susah. Apalagi karena pasca perawatan bleaching yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi tips untuk memutihkan gigi hanya datang ke dokter gigi. Pada saat bunda atau siapapun kita akan melakukan bleaching pun, itu biasanya dokter gigi akan tanya kebutuhannya apakah se-urgent itu untuk kita melakukan bleaching.
itu walaupun itu tindakan estetik ya, salah satu resiko yang nggak bisa kita hindari adalah linu pasca bleachingnya itu. Dan pada saat bleaching di dokter gigi pun kita benar-benar kontrol, karena biasanya ada beberapa putaran pemutihannya dalam sekali putaran. Biasanya kita 4 kali berpikir di waktu yang sama. Kalau pasien udah ngerasa linu, berarti kita stop. Berarti memang putihnya gigi kita bisanya cuma segini. Beda dengan veneer ya, kalau veneer kan ditambal. Tapi kalau untuk mencegah warna menjadi lebih kuning, kita banyak. Salah satunya adalah kurangi konsumsi makanan yang berwarna seperti kopi. Mungkin kalau sekarang kan ada lifestyle-nya ngopi, terus yang kalian mau ngopi kayak rasanya nggak hidup gitu. Nah, kopi itu sangat kayak baju putih itu anggap aja gitu, baju yang putih terus kecipratan kopi itu biasanya kan hilangnya susah ya gitu. Jadi hindari konsumsi makanan yang berwarna atau minuman yang berwarna kayak kopi, teh. Nah itu yang bisa menyebabkan gigi menjadi lebih kuning atau lebih gelap. Baik, jadi itu lebih ke urgensinya lagi untuk memutihkan gigi. Dan juga untuk tadi tips untuk mencegahnya dari Dokter Mutia juga sudah dibilang, yaitu kurangi meminum kafein kopi. Oke. Di kopi. Ya, tapi kalau untuk anak itu nggak perlu ya Kak ya, belum perlu itu untuk memutihkan gigi dan lain-lain. Lalu dari Bunda Ayu lagi, apakah saat kita punya gigi yang berlubang tapi tidak pernah merasakan sakit lagi sampai sekarang? Karena dulu sering dikasih puyer 19 karena berlubang, apakah perlu dicabut? Terima kasih. Oke, mungkin ini gigi lubang pada dewasa, mungkin ya Bunda ya, karena kan minumnya puyer 19. Jadi kalau untuk gigi berlubang, dulunya pernah sakit, sekarang nggak sakit lagi. Pertama, yang membedakan case gigi sama case umum itu, case misalnya dokter gigi dengan dokter umum adalah kalau dokter gigi itu harus ada tindakannya, apa dicabut kah, ditambal kah, gitu. Dia nggak bisa cuma obat doang. Biasanya kalau kita udah kasih obat terus dia sembuh, terus dia nggak sakit lagi, itu antara dua kemungkinan. Tapi minumnya udah mati. Jadi kayak jadi dulu tuh sakit banget udah sampai ke saraf dan udah mati. Jadi kondisinya tuh jadi tinggal bangkai. Nah dia bertahan dan dia nggak sakit itu karena mungkin kita bersih gitu loh, bersih sehat jadi nggak ada infeksi. Tapi suatu saat mungkin kita lagi gak enak badan atau kita makan yang keras keripik terus ada fungsinya pusing pada gigi tersebut, terus ada sakit di infeksi. Mungkin asumsinya kan apa giginya sakit lagi. Padahal sebenarnya itu daerah di sekitar situnya yang menjadi peradangan. Jadi mungkin dilihat dulu kalau misalnya memang lubangnya masih bisa ditambal, baiknya ditambal. Kalau misalnya udah nggak bisa buat dipertahankan, memang harus dicabut. Tapi kalau ditanya dulu sakit sekarang enggak, nah itu biasanya ada konsepsi di masyarakat yang kadang enggak sakitnya itu bukan karena permasalahan udah kelar, karena giginya biasanya sudah mati ya. Oke. Baik, begitu ya untuk Bunda Ayu. Dan mungkin ini satu pertanyaan terakhir, Kak, dari Bunda Desmalia. Dok, adik saya 20 tahun masih ada gigi susu taring belum lepas, tapi gigi dewasa sudah tumbuh masih kuat banget, bahaya nggak ya? Mungkin ini juga relate juga sama keadaan adik saya yang masih 9 tahun ya Kak. Dia tuh ada masih ada gigi susunya, tapi di belakangnya tuh ada gigi dewasa yang tumbuh dan yang gigi susunya itu belum goyang aja Kak. Nah itu kayak gimana? Bahaya nggak? Kalau untuk Bunda Desmalia ini, kalau misalnya usia 20 tahun itu kan seharusnya gigi taring sudah lepas ya. Nah, gigi taring itu lepas usia belasan, 13 tahun. Kalau 13 tahun. Nah, kalau misalnya dia belum lepas, tapi gigi permanen taringnya tumbuh nggak? Mungkin nggak. Bunda Desa bisa nanti komen ya di chat ya. Kalau misalnya dia gigi taring permanennya tumbuh dok. Itu berarti numpuk. Bisa digingsul jadinya ya. Kan kadang mungkin gingsul jadinya cantik gitu kan. Atau misalnya kalau jadi manis. Sebenarnya harus diambil aja gitu. Karena nanti kan pasti kebayang kan ini taring. Terus bakalnya taring lagi. Sela-selanya itu kan kita nggak bisa bersihin. Kan bisa jadi lubang di situ. Jadi penumpukan sisa-sisa makanan. Diambil aja. Karena
pertama fungsinya juga udah nggak ada gitu si gigi susunya. Nah, keadaan gigi susu nggak lepas tadi kita namanya resistensi. Tadi saya sampaikan bahwa ada gigi memang pada kondisi tertentu dia nggak bisa lepas sendiri. Jadi kalau udah lewat waktunya, umur yang tadi, kan ada tuh waktu-waktu gigi lepas yang tadi saya sampaikan, dia nggak lepas, maka harus dilepas dokter gigi. Nggak bisa dilepas pakai tangan, dan tadi saya lepas dia, lepas sorot dia, lepas itu nggak bisa. Jadi coba diberanikan diri untuk datang, kan biasanya dilakukan pencabutan gitu. Iya, berarti solusinya untuk dilakukan pencabutan gigi ya, Kak? Kecuali gigi permanennya nggak tumbuh, Kak. Kadang ada yang mungkin namanya nondensia, kita dikasih berkat itu giginya kurang atau giginya lebih. Nah, pada saat giginya kurang tuh biasanya kasus-kasus giginya kurang ada, jadi gigi susunya tuh cuma ada taring doang, gigi permanennya nggak ada, dia nggak tumbuh. Kadang biar estetik kalau dicabut itu jadi ompong. Jadi kita biarin, kita tetap pertahankan. Apalagi kalau dia kuat malah bisa bagus. Tapi kalau dua-duanya tumbuh, nah dicabut si gigi susunya, karena nanti biasanya tumbukan jadi sangkuman dia di situ. Oh iya, baik Kak. Oke, dan itu jawaban untuk Kak Desmalia ya. Baik, itu pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab. Nah, Kak Mutia juga merupakan founder dari senyumsehat.id. Senyumsehat.id itu apa sih Kak? Dan program apa aja yang ada di senyumsehat.id? Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Muti. Ya, terima kasih Kak Putri. Jadi kalau untuk Senyum Saat ini mungkin apa ya, kalau ini kan lebih ke media online ya. Kalau kita ini awalnya itu kita gerakannya komunitas yang gerakan sosial, biasanya kita ngasih penyuluhan secara offline dulu sebelum pandemi. Cuman karena pandemi ini kita mulai harus berpikir keras gimana caranya bisa terus ngasih edukasi khususnya kesehatan gigi ke masyarakat. Itu gerakannya. Kalau untuk program-programnya mungkin yang bunda-bunda bisa ikut dan bisa berpartisipasi, kita punya program Senyum Saat Goes to School. Jadi kita bisa ngasih penyuluhan baik di komunitas atau misalnya di sekolah, misalnya bunda ada yang seperti sebagai guru atau misalnya mau isi penyuluhan dan lain sebagainya, kita bisa datangkan secara offline ataupun secara online gitu Kak Putri. Kita lebih concern ke edukasi kesehatan sih, khususnya edukasi kesehatan gigi, karena memang personilnya banyak di bidang kedokteran gigi gitu. Iya, jadi mungkin di sini bunda-bunda yang juga sebagai guru mungkin bisa menghubungi senyumsehat.id agar memberikan penyuluhan di sekolah bunda atau ayah yang ajari ya sebagai guru. Baik, dan jika bunda dan ayah ingin reach out ke Kak Muti atau ke senyumsehat.id, bisa klik link di sini. Nah, saya sudah bagikan. Ya. Ya. Baik. Nah, karena sudah berada di penghujung acara, saya juga akan memberikan link absen, juga link drive materi dari yang sudah Kak Muti jelaskan. Bentar. Baik, sudah ada di komentar ya. Di kolom komentar. Nah, baik, karena kita telah berada di akhir sesi webinar, saya ingin mengingatkan Bunda dan Ayah untuk mengisi absen agar mendapatkan sertifikat dan bergabung dengan grup WA Bip and Books ya. Dan juga saya tutup acara siang menjelang sore ini. Saya dan tim Bip and Books mengucapkan terima kasih kepada Kak Mutia Ulfa selaku pembicara di acara webinar ini. Terima kasih telah memberikan banyak sekali ilmu-ilmu wawasan mengenai kesehatan gigi anak, terutama dari mulai penjelasan mengenai karies gigi, penyebabnya, dan juga cara untuk menggosok gigi juga yang benar kayak gimana. Kayak kita kan masih jarang gitu untuk menggosok gigi bagian dalam dan lain-lain. Lalu mengingatkan untuk 2 kali sehari selama 2 menit itu yang baik untuk menggosok gigi. Lalu kami juga berterima kasih kepada partner kita, Growmart, Komunitas Cacabun, dan Momunity yang telah menyelenggarakan webinar ini bersama kami, serta Bunda dan Ayah yang ada di sini. Baik, kalau begitu
Jika Bunda dan Ayah sudah mendapatkan linknya, saya tutup acara webinar kali ini. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di acara webinar BIP and Book selanjutnya.